Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah. Semoga kalian selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustazah akan menjelaskan rangkuman subtema 1, tema 2. Alhamdulillah kita sudah masuk tema 2 ya anak-anak. Jadi ganti buku. Materi yang pertama adalah bahasa Indonesia. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang dongeng. Dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita yang bohongan. Nah, dongeng itu terbagi atas fabel, legenda, mite, dan saga. Fabel adalah dongeng cerita tentang hewan, jadi tokohnya adalah para hewan. Kalau legenda itu adalah dongeng yang bercerita tentang asal-usul suatu tempat atau benda, contoh asal-usul Banyuwangi. Mite adalah dongeng cerita hal-hal gaib seperti Roro Jonggrang, terus Nyi Roro Kidul. Selanjutnya menyimpulkan tokoh dan amanat. Tokoh itu adalah seseorang yang ada dalam cerita tersebut atau orang yang ada dalam cerita tersebut. Sedangkan pesan atau amanat adalah sesuatu yang terkandung atau pelajaran yang terkandung dalam cerita tersebut. Ini ada contoh anak-anak. Suatu ketika hiduplah dua jenis tumbuhan di kebun yang luas. Kedua jenis tumbuhan itu adalah pohon apel dan rumput gajah. Mereka hidup dengan rukun. Menjelang sore mereka bercakap-cakap. Tokoh dalam cerita tersebut adalah pohon apel dan rumput gajah. Sedangkan pesannya adalah kita harus hidup rukun. Materi selanjutnya adalah PPKN. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan oleh mata rantai berbentuk lingkaran dan persegi, di mana lingkaran menandakan perempuan dan persegi menandakan laki-laki. Arti dari mata rantai itu sendiri adalah manusia yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Jadi anak-anak, setiap manusia itu saling membutuhkan karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya ya. Selanjutnya adalah pengamalan sila Pancasila kedua. Nah, di sini Ustazah rangkum ya, bisa membantu tetangga, bisa membantu teman, atau membantu anggota keluarga. Saling menyayangi antar anggota keluarga, teman, dan tetangga, dan saling menghormati antar keluarga, teman, maupun tetangga. Selanjutnya adalah MTK. Di MTK kita akan belajar tentang pertukaran bilangan atau komutatif. Nah, di sini Ustazah punya huruf A plus B sama dengan B plus A. Jadi kalau dijumlahkan A dan B mempunyai hasil yang sama ya anak-anak. Hanya tempatnya saja yang ditukar. Jadi hasilnya tetap sama. Contoh, 10 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 10. Hasilnya yang dihasilkan adalah sama ya. 10 ditambah 5 hasilnya 15, dan 5 ditambah 10 hasilnya 15 juga. Hanya saja ditukar ya anak-anak tempatnya. 10 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 10. Yang tadinya di depan jadi di belakang, yang tadinya di belakang menjadi angka yang di depan. Tapi hasil penjumlahannya sama. Contoh kedua yaitu 50 ditambah 200 sama dengan 200 ditambah 50. Ini mempunyai hasil yang sama juga ya, yaitu 250. Contoh selanjutnya, 200 ditambah 150 sama dengan titik-titik ditambah 200. Kira-kira berapa ya isi titik-titiknya anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali. Jika anak-anak ada yang menjawab 150, berarti jawaban kalian benar dan menandakan bahwa kalian sudah paham ya anak-anak. Jadi, jika nanti dijumlahkan 200 ditambah 150, hasilnya adalah 350. Materi SPDP, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Menanam Jagung ya anak-anak. Bisa diperhatikan pada guru kalian ya. Kita bekerja tak jauh.
irama. Anak-anak bisa lihat ya, pola irama 2/4 sama dengan satu ruas birama terdapat 2 ketukan. Dan bisa dibaca selanjutnya ya anak-anak. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan mengenai garis birama. Yang Ustazah beri kotak warna merah itu adalah garis birama pertama. Di sini nadanya 2/4, berarti dalam satu birama ada 2 ketukan ya anak-anak. Dan yang Ustazah beri tanda lingkaran merah adalah garis birama kedua. Selanjutnya adalah garis birama ketiga yang Ustazah beri kotak warna hijau. Selanjutnya adalah yang Ustazah beri lingkaran warna hijau adalah garis birama keempat. Selanjutnya materi PJOK. Di sini ada gerak kombinasi menekuk dan memutar yang diawali dari gerak berdiri, kemudian memajukan salah satu kaki dan melakukan memutar dan menekuk badannya ya. Ini dilakukan secara bergantian ke kanan dan ke kiri dengan kaki yang berbeda ya. Selanjutnya ada kombinasi gerak menekuk dan memutar. Posisi awal adalah sikap badan lurus, kemudian meluruskan tangan atau merentangkan tangan, kemudian meletakkan tangan di bahu dan diputar. Nah, ini disebut gerak menekuk dan memutar anak-anak. Anak-anak bisa mempraktekkan gerak kombinasi tersebut ya di rumah bersama ayah bunda. Sekian penjelasan dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.